Tapi Anka meminta Oliver tenang seraya menunjukkan sebuah senjata kecil yang dia simpan di dalam tas. Beberapa waktu berlalu, Red yang sudah dilarang berkeliaran tetap bermain skateboard di lorong. Alhasil dia mendengar suara gaduh. Rupanya pada sebuah ruangan Red mendapati pria misterius yang tengah membongkar lemari penyimpanan senjata. Oleh karena itu Red langsung menyerang. Naas, dengan mudah pria berotot ini menghabisinya. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga konten kali ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia datang kembali ke channel Removie dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Melanjutkan series berjudul Freakish, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Karena tidak begitu saja percaya dengan alasan Anka yang mencari tempat untuk tidur, maka Barrett memiliki ide untuk mengorek informasi dari Zen. Namun menurut Violet, Zen tidak akan mau memberikan informasi apa-apa kepada Barrett. Jadi sebagai sang mantan, Violet menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut dan meyakinkan Grover bahwa dia akan baik-baik saja. Selang beberapa waktu, Violet mulai melakukan misi mengorek informasi dari Zen. Di sini Zen bercerita bahwa dia bertemu dengan Anka dan Oliver ketika mereka berdua sedang mogok. Selama 5 hari bersama mereka, Zen tidak melihat ada hal yang aneh. Tapi setelah apa yang ditemukan oleh Diesel, bisa saja ada sesuatu yang ditutupi oleh Anka dan Oliver. Ketika akan berpisah, secara tidak sengaja Grover melihat keduanya mengobrol dengan asik sehingga membuat dia merasa cemburu. Beralih pada Diesel yang mencoba memeriksa ruang sains di mana para zombie berada. Begitu di dalam, secara mengejutkan satu zombie menyerangnya. Kemudian dari tubuh sang zombie, Diesel menemukan kunci. Beberapa waktu berselang di kantin, Zoe meminta Barrett berkata jujur mengenai kematian Lassaun. Tapi Barrett tetap mengatakan Lassaun mati dalam damai dan berpikir bahwa kematiannya bisa menyelamatkan mereka semua. Jadi menurut Barrett, Lassaun mati sebagai seorang pahlawan karena tepat setelah dia mati, para zombie yang awalnya mengamuk tiba-tiba bubar dan menghilang. Sayang pembicaraan ini terhenti lantaran Grover datang dengan wajah panik meminta mereka untuk ikut. Ternyata Grover menunjukkan lemari penyimpanan senjata yang sudah rusak, sedangkan senjata-senjata di dalamnya sudah hilang. Oleh karenanya mereka terpaksa mengurung Zen, Anka, Oliver dan satu rekan mereka yang bernama Sadie. Dikarenakan Red dan satu rekan mereka yang bernama Felicity tidak ada, maka Grover meminta Diesel mencari keduanya. Yang mereka tidak tahu adalah Red sudah tiada. Dari dalam kurungan, Zen meminta agar dia dilepaskan karena dia juga ingin mencari sang pelaku. Tapi Grover sudah tidak mempercayai dia lagi. Melihat itu, Violet meminta Grover melepaskan Zen karena dia yakin Zen tidak melakukan hal tersebut. Namun Grover yang terlanjur cemburu melihat mereka mengobrol asik mengatakan Zen adalah orang terakhir yang paling keberatan menyerahkan senjata. Di sisi lain menurut Grover, Violet tidak bisa berpikir jernih terhadap sang mantan. Mendengarnya, dengan kecewa Violet menyimpulkan bahwa Grover bukan tidak percaya kepada Zen melainkan tidak percaya kepada dia. Kembali ke penjara, ketika tengah diinterogasi, tiba-tiba Oliver mengalami serangan panik. Melihat itu, Anka meminta Zoe untuk mengambil obat Oliver di tas miliknya, tapi Oliver justru berkata obat itu ada di dalam tasnya. Di sini sebenarnya Barrett berusaha melarang Zoe karena serangan panik tidak akan menyebabkan Oliver tewas. Sayang, Zoe justru menganggap Barrett kejam. Benar saja, tanpa mereka ketahui, secara berbisik Anka mengingatkan Oliver bahwa senjata ada di dalam tasnya. Beralih pada Diesel yang tengah mencari Red dan Felicity. Baru saja keluar dari sebuah ruangan, tiba-tiba Felicity muncul di belakang Diesel. Lalu tanpa menjelaskan apa-apa, Diesel langsung mengajak Felicity mencari Red. Ketika mencari obat di tas Oliver, mengetahui Zoe yang tidak bisa berhenti memikirkan Lassaun, Violet mencoba meminta Zoe untuk mengenang hal-hal yang indah saja. Karena mendengar cerita dari Barrett mengenai kematian Lassaun yang sangat menyiksa, Violet menjadi terkenang akan kematian sang ayah yang sama persis seperti Lassaun akibat racun dari pabrik kimia selama bekerja. Namun mendengar ini, Zoe justru merasa aneh lantaran cerita Barrett kepadanya berbeda dengan cerita Violet. Sejurus kemudian, Violet menemukan obat yang dimaksud. Tapi melihat nama belakang Oliver yang sama dengan nama pabrik kimia, sontak mereka sadar bahwa Oliver dan Anka adalah anak dari sang pemilik pabrik. Dari situ mereka kembali melakukan interogasi. Sayang Oliver dan Anka hanya mengaku memang merahasiakan nama mereka akibat pabrik keluarga mereka yang menyebabkan bencana. Yang lain pun berkata tidak akan menolong seandainya tahu nama mereka berdua. Mendengar itu, Barrett menjadi kehilangan kesabaran walaupun rekan lain sudah terpengaruh dengan kelompok Zen dan menganggap mereka jujur.
Lalu dengan tegas Barret mengatakan dia tetap beranggapan mereka memiliki rencana setelah semua kesialan yang dialami selalu berhubungan dengan orang-orang dari pabrik kimia tersebut. Kembali pada Diesel dan Felicity yang masih mencari keberadaan Red. Pada sebuah lorong mereka menemukan skateboard milik Red. Ketika akan mendekati benda itu, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara sehingga Diesel meminta Felicity tetap mendatangi skateboard sedangkan dia akan memeriksa. Sampai di depan loker, Felicity melihat bekas darah. Dan ketika dibuka, sontak dia berteriak memanggil Diesel. Pada waktu yang sama, Diesel sempat melihat seorang pria berlari di dalam ruangan. Tapi akibat teriakan Felicity, terpaksa dia harus segera mendatangi. Rupanya di dalam loker tadi terdapat tubuh kaku milik Red. Setelah Felicity menyampaikan rasa terkejut dan sedihnya atas kematian Red, Diesel mengatakan yakin pria yang dia lihatlah yang mengambil senjata. Karena meski hanya sepintas, dia melihat pria tersebut membawa ransel mereka. Alhasil Barret berkata mengetahui orang yang mengambil senjata dan mempercayai dua anak pemilik pabrik adalah hal yang berbeda. Oleh karenanya mereka setuju untuk hanya melepaskan Zen dan Sadie. Lantaran tidak dibebaskan, Anka terpaksa memberitahu bahwa mereka memiliki sebuah helikopter yang akan menjemput di atap sekolah. Dan tujuan mereka berkeliaran sebelumnya adalah mencari jalan untuk menuju ke atap. Mendengarnya Diesel mengatakan helikopter tidak bisa mendarat di sana lantaran ada panel surya. Untuk itu, Oliver dan Anka menawarkan membuat rencana penjemputan baru kepada mereka semua asalkan dibebaskan. Pada waktu yang sama, pria misterius ini sudah berada di luar lalu memasuki sebuah tempat yang ternyata berisi dua orang lain. Di sini dia mengatakan telah menemukan tempat yang bisa mereka jadikan sebagai rumah. Kembali ke penjara, setelah Barret memperhatikan alat milik Anka dan Oliver yang merupakan remote ini, dia mengatakan mereka tetap tidak akan pergi kemana-mana karena beralasan sebanyak 2 kali orang dari pabrik telah dikirimkan untuk menghabisi mereka. Selang beberapa saat, Barret memiliki ide untuk mengusir keduanya keluar, namun Grover, Zoe, dan Violet menolak tindakan kejam tersebut. Merasa Barret yang memiliki sikap seperti itu, maka Zoe kembali mengungkit kisah Barret yang berbeda kepadanya dan Violet mengenai kematian Lasaun. Alhasil Barret mengakui bahwa dia menghabisi Lasaun atas permintaan Lasaun sendiri yang menyadari jika tetap hidup maka para zombie akan mendobrak pertahanan mereka untuk mengejar lukanya. Sayang tidak satupun dari mereka percaya kendati pada kenyataannya Barret tidak berbohong. Dari situ Grover terus menyalahkan tindakan keji Barret. Namun Violet berkata saat kejadian Grover tidak ada di gedung sekolah jadi tidak mengetahui kalau waktu itu para zombie ada di setiap pintu dan jendela bahkan hampir saja masuk karena memburu aroma luka Lasaun. Di sisi lain, kondisi Lasaun juga sudah sekarat dan dihabisi ataupun tidak oleh Barret, Lasaun akan tetap mati. Hanya saja perbedaannya, jika tetap menunggu, maka yang mati tidak hanya Lasaun melainkan mereka semua, sehingga Barret tidak bisa begitu saja disalahkan. Dan jika Barret tidak melakukan hal tersebut, mungkin dia tidak akan bertemu lagi dengan Grover sekarang. Di ruangan lain, kelompok Zen juga tengah membicarakan Anka dan Oliver. Di sini Zen berasumsi bahwa Anka dan Oliver tidak terlibat dalam rencana busuk pabrik kimia tersebut. Tapi yang Sadie dan Felicity tidak mengerti kenapa kedua anak pemilik pabrik itu tidak langsung memanggil helikopter di hari pertama bencana terjadi. Mendengar itu, Zen meminta mereka mengabaikan masalah tersebut karena yang terpenting adalah helikopter milik Anka dan Oliver bisa menyelamatkan mereka. Jadi mereka harus memikirkan cara mengeluarkan keduanya dari dalam sel kendati harus menyingkirkan anak-anak SMA tersebut. Pada saat yang sama di luar ruangan, Zoe yang dari tadi menguping pembicaraan ini akhirnya menunjukkan diri. Namun Zoe berkata tidak perlu melakukan kekerasan karena dia juga memiliki rencana kabur. Selang beberapa saat, dengan tertangis Zoe mendatangi Diesel yang tengah berjaga dan menceritakan semua yang diakui oleh Barret. Mendengar itu, sontak Diesel segera pergi mencari Barret. Namun sekepergian Diesel, sembari mengambil kunci, Zoe mengatakan kepada Anka dan Oliver, jika suatu ketika dia mengetahui mereka berkaitan dengan tim eksekutor yang pernah dikirim ataupun ledakan yang terjadi, maka dia akan membalas dendam. Kemudian segera membukakan pintu sel tersebut. Di ruangan lain, Diesel langsung mengkonfrontasikan apa yang dikatakan oleh Zoe tadi. Lantaran Barret tetap mengisahkan hal yang sama, maka Diesel berkata Barret mengkhawatirkan orang di pabrik melakukan pembunuhan namun dia sendiri telah menghabisi Lasaun. Mendengar kalimat ini, sontak Barret menyadari Diesel telah diperdaya oleh Zoe agar tidak ada orang yang menjaga Anka dan Oliver. Benar saja, ketika keluar mereka pun melihat Zoe bersama kelompok Zen. Di sini, Anka langsung memaksa Barret untuk menyerahkan remote pemanggil helikopter tersebut. Singkat waktu, setelah mendapatkan remote, Zoe pun memimpin kelompok barunya untuk mencari tempat helikopter bisa mendarat. Zoe mengingatkan Anka agar hanya menggunakan senjata api jika terpaksa karena suara senjata itu akan memancing para zombie. Kembali pada kelompok Grover.
Merasa khawatir dengan kedatangan helikopter yang berisi orang-orang dari pabrik, maka Barret mengajak mereka untuk segera meninggalkan gedung sekolah. Sayang, Diesel yang tidak bisa mengenakan masker menolak untuk ikut pergi. Tapi Barret berkata memutuskan tinggal pun tidak akan ada bedanya. Pada waktu yang sama, baru saja akan keluar, tiba-tiba beberapa zombie bermunculan menghadang di luar pintu. Melihat jumlah zombie yang hanya sedikit, Zen berencana untuk melawan zombie-zombie tersebut. Namun menurut Zoe, bila para zombie sudah sampai ke pintu ini, berarti pagar di sekeliling lapangan sudah ditembus sehingga mengajak mereka untuk naik ke atap gedung sebelah, tapi mengingatkan juga bahwa gedung yang mereka lalui dipenuhi oleh para zombie. Sementara itu, Diesel pun mulai memberanikan diri untuk menggunakan masker. Dan ternyata masker yang hanya menutupi sebagian wajah ini tidak membuat fobia Diesel kambuh. Beralih pada kelompok Zoe yang akhirnya sampai di ujung lorong yang gelap. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, terpaksa mereka harus melalui lorong tersebut secara perlahan. Sial, Anka yang kurang waspada secara tidak sengaja menyenggol barikade. Untung saja dengan cepat mereka menahan. Naas, sesaat kemudian satu zombie datang, sehingga dengan refleks Anka yang sudah dilarang menembak ini pun tetap melakukannya. Alhasil, suara tembakan tersebut menyebabkan zombie-zombie lain pun berhamburan menyerang mereka. Sesampainya di atap, sementara yang lain berusaha menahan zombie yang memaksa naik, Anka mencoba menggunakan remote-nya. Malang, remote tersebut ternyata tidak berfungsi karena ada bagian dari remote yang telah hilang. Akibat tidak mungkin kembali melalui jalan tadi, maka terpaksa mereka merusak saringan udara agar bisa masuk. Parahnya, saat berusaha kabur, Zen terjatuh. Melihat para zombie yang berdatangan, maka Felicity memutuskan untuk menyelamatkan Zen. Naas, dia justru menjadi santapan zombie-zombie ganas tersebut. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Zen memutuskan kabur. Kembali ke dalam. Ketika bersiap berangkat, tiba-tiba kelompok Zoe datang menuduh Barret merusak remote dan berniat menghabisinya lantaran Barret tidak mau mengaku. Melihat itu, Grover segera mengaku bahwa dialah yang telah merusak remote dengan alasan tidak ingin membiarkan mereka memanggil lebih banyak orang berpakaian APD biru. Sialnya lagi, begitu barang Grover dikeluarkan, Diesel menemukan foto bertuliskan target penjemputan. Diesel menjelaskan, tatkala Grover menunjukkan foto tersebut, orang ber-APD biru yang seharusnya menembak menjadi urung melakukannya. Tapi Grover yang juga tidak mengetahui arti dari tulisan pada fotonya ini mengatakan dia menemukan foto tersebut dari tas John Collins yang telah meracuni Natalie. Melihat foto tersebut, Zen menyadari bahwa Grover adalah anak dari pria bernama Norman Jones, di mana semua ledakan yang terjadi berasal dari lab sang ayah. Alhasil, tidak ada satupun lagi yang percaya kepada Grover dan memintanya untuk segera mengembalikan bagian dari remote yang dia ambil. Selang beberapa waktu, Grover menemui Violet untuk meminta maaf karena telah merahasiakan mengenai foto itu. Sayang, tanpa basa-basi, Violet langsung memutuskan hubungan mereka dan mengatakan dia tetap akan pergi tapi tidak bersama dengan Grover. Ketika akan pergi, Violet yang tidak tega meninggalkan Grover seorang diri menawarkan untuk ikut. Namun kesempatan ini digunakan Grover untuk meminta Violet agar tidak mempercayai kelompok Zen. Sayang, Violet berkata sekarang dia lebih percaya kepada mereka daripada Grover. Alhasil, dengan kecewa Grover mengingatkan Diesel agar jangan sampai mereka menggunakan remote tersebut, kemudian memutuskan pergi seorang diri. Baru saja akan keluar, secara mengejutkan Barret yang juga tidak percaya dengan kelompok Zen meminta untuk ikut bersama Grover. Kembali ke dalam, Anka mengatakan kepada Zen bahwa keberangkatan mereka tertunda akibat badai akan tiba. Sementara itu, Violet yang ingin menyendiri tiba-tiba dipanggil oleh Zen. Lalu Zen menunjukkan kue dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 untuk Violet. Beralih pada Grover dan Barret. Dalam perjalanan, Barret mengatakan bahwa dia memang menyukai Zoe, tapi tidak akan membunuh LaShawn demi mendapatkannya. Lalu tiba-tiba mobil mereka terhenti akibat tersangkut sesuatu, sehingga Barret memutuskan keluar untuk memeriksa. Di sekolah, Violet berkata kepada Diesel bahwa dia memilih tinggal bukan ingin menghindari Grover, melainkan karena lelah menjadi orang yang selalu mengkhawatirkan akan hal buruk. Di sisi lain, menurutnya Anka dan Oliver adalah dua orang manja yang egonya mudah disenggol. Naas, mereka tidak mengetahui pembicaraan tersebut terdengar oleh Anka dan Oliver. Oleh karenanya, Anka mengajak mereka bermain permainan jujur dan berani. Ketika Zane memilih jujur, maka Anka bertanya berapa banyak gadis yang dia dekati saat masih berpacaran dengan Violet. Sontak, pertanyaan ini membuat keduanya terdiam. Kembali ke mobil, setelah memeriksa, Barret mengatakan bahwa mobil mereka tersangkut akibat terendam air. Naas, bersamaan dengan itu satu zombie menyerang. Dalam keadaan panik ini, akhirnya Barret berhasil menyelamatkan Grover menggunakan alat kejut jantung yang ada di mobil. Di sekolah, lantaran Zen yang takut memberi jawaban, maka giliran bertanya masih milik Anka.
Namun ketika meminta Diesel memilih, Diesel langsung menolak, sehingga dengan ada menyindir, Oliver memintanya untuk menyenggol ego mereka. Menyadari apa yang dia bicarakan dengan Diesel sebelumnya terdengar oleh Anka dan Oliver, maka Violet langsung memotong dan menantang Anka untuk mengambilkan iPad yang ada pada sebuah kelas dengan alasan hari ini dia berulang tahun, jadi anggap saja sebagai hadiah. Alhasil, tidak ingin benar-benar dianggap manja dan penakut, maka Anka memberanikan diri untuk pergi. Sekepergian Anka, Zoe yang merasa Violet tidak mengerti rasa sedihnya bertanya apakah Violet akan menghabisi Lasaun jika Barret tidak melakukan hal itu. Sayang belum sempat Violet menjawab, listrik tiba-tiba padam, sehingga Diesel dan Sadie yang mengaku ayahnya adalah teknisi listrik memutuskan untuk memeriksa. Singkat waktu di ruang sekring, mereka sempat melihat satu zombie yang sudah tergeletak. Kemudian Diesel meminta Sadie untuk memilih sekring, tapi Sadie mengatakan dia sengaja ikut hanya untuk bisa bersama Diesel. Dikarenakan Diesel tidak menjawab, maka Sadie langsung memilih sekring secara acak. Kembali ke atas. Setelah listrik menyala, Oliver mulai mengkhawatirkan Anka yang belum kembali. Tapi menurut Violet, jika para zombie menyerang, mereka pasti akan mendengar suara. Alhasil, Zen memutuskan untuk melanjutkan permainan dan langsung memilih jujur, lalu meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya kepada Violet. Mendengar itu, sontak Violet pergi. Di waktu yang sama, Anka justru memasuki ruangan catatan para siswa sehingga berniat mengetahui catatan mereka. Sementara itu, Zen kembali menemui Violet dan mengatakan bahwa yang dia ungkapkan tadi adalah kejujuran karena khawatir tidak sempat lagi untuk mengungkapkan hal tersebut. Beralih pada Anka, setelah menemukan beberapa berkas, secara sengaja dia menggunakan mikrofon lalu membacakan berkas milik Diesel yang sebagian besar berisi catatan buruk. Mendengar itu, Sadie yang bersama Diesel memintanya untuk tidak terpengaruh dengan tindakan Anka. Ketika Anka kembali, Oliver langsung bertanya kenapa dia melakukan hal itu. Tapi Anka berkata anak-anak SMA tersebut tidak boleh merendahkan mereka. Dan juga harus menerima kenyataan bahwa tidak ada orang yang menyukai mereka. Sayang, menurut Oliver dia pernah memiliki seorang pacar, jadi masih ada orang yang pernah menyukai dia, tidak seperti Anka. Parahnya, Anka justru berkata kekasih Oliver pergi karena mencuri dari perusahaan mereka. Mendengar pernyataan ini tentunya membuat Oliver terkejut karena menurutnya sang mantan tidak akan melakukan hal serendah itu, sehingga seketika itulah Oliver sadar Anka sengaja menjebak mantannya tersebut dan dengan kecewa meninggalkan Anka. Kemudian begitu masuk tanpa meminta maaf, Anka mengatakan yang dia lakukan hanya lelucon. Bersamaan dengan itu, Oliver datang dengan wajah ceria dan mengajak mereka minum untuk merayakan keberangkatan mereka. Beberapa waktu berlalu, mereka terbangun dengan kondisi yang terasa sangat aneh sehingga Anka sadar bahwa itu adalah pengaruh dari obat milik Oliver. Benar saja, ternyata remote pemanggil helikopter telah hilang. Di tempat lain, terlihat Oliver yang menyusuri lorong seorang diri. Sampai di dekat tangga, dia sempat dikejutkan dengan 3 orang yang sudah menunggu. Melihat tanda pengenal mereka yang berasal dari pabrik, maka Oliver mengatakan Anka telah tewas dan tidak ada orang lain lagi di sekolah ini. Mendengar itu, dia pun diajak pergi. Di sini berarti Oliver sengaja membuat rekan-rekannya pingsan agar dia bisa pergi seorang diri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.